Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fahmi di channel Fahmi Bal 5221. Di video ini saya akan membahas serta mengulas satu video game dengan genre resource management yang tersedia di platform mobile maupun PC. So, game yang akan dibahas berjudul Energy Manager Game, yaitu sebuah game manajemen dan juga strategi bertemakan penyediaan energi. Ya, singkatnya sih, game ini tuh PLN simulator ya, kita sebagai CEO-nya gitu. Jadi di game ini kita diberikan pilihan untuk menggunakan renewable energy ataupun non-renewable energy. Kita pun bisa hybrid menggunakan keduanya gitu. Nah, di game ini kita tuh bertujuan untuk provide energi di berbagai wilayah di seluruh dunia tentunya. Dengan membangun unit production sebanyak-banyaknya. Dan seperti genre serupa, game yang lain dengan genre serupa gitu. Game ini ya tujuannya untuk profit sebanyak-banyaknya, fulus gitu. Nah, sebelum masuk ke ulasan utama kita, saya mau menjelaskan state dari uh, perusahaan saya. Nah, di sini udah berprogres 3 minggu. Uh, Saat ini ada 9 unit produksi berbahan dasar fosil How dare you? dan 9 berbahan bakar, bukan berbahan bakar ya berbahan bakar angin. Lalu ada satu solar panel dengan 8 storage, yang mana 2 storage masih belum ada unit produksinya ya. Di sini sama sini. Oh ya, awalnya saya memilih di daerah sini, daerah Sumatera Selatan, lalu saya melakukan ekspansi ke daerah Jakarta dan sekitaran. Oke, langsung aja mari kita masuk ke ulasan. Yang membuat saya fascinating terhadap game ini adalah bagaimana game ini berusaha untuk memimik dunia nyata dengan konsep geografi energi. Yang pertama, di dalam game ini kita terdapat 2 jenis bahan bakar yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Ada renewable dan juga non-renewable. Untuk renewable energy, ada energi angin, solar, dan juga nuklir. Sedangkan non-renewable ada oil dan juga coal. Di sini bisa kita lihat di sini. Ada angin, fosil, oil, sama coal ya. Terus juga ada nuklir dan solar, ada drilling. Oke, yang kedua, demand untuk energi di setiap lokasi itu berbeda, sesuai dengan jumlah penduduk dan juga demand energi yang terdapat di dunia nyata. Nih, contohnya, di sini di grid Jakarta misalnya ya, kita lihat demand-nya itu ada 1,8 gigawatt hour. Sedangkan kalau kita bisa bergeser ke sini, hanya 1,21 gigawatt hour. Artinya, demand energi di game ini itu mencerminkan apa yang ada di dunia nyata sesuai dengan jumlah penduduk dan juga aktivitas manusianya. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, konsep geografi energi diterapkan melalui distribusi potensi energi aktual dunia nyata. Bahkan di game ini tuh menggunakan API Open Weather. Jadi semua forecast yang ada di dalam game ini tuh sesuai dengan dunia nyata dan juga secara real time. Sini bisa kita lihat. Nah, weather data provided by Open Weather. Jadi apa yang di forecast di sini? Forecast ini, nah 29 derajat Celcius hujan. Berarti ya di Palembang ini sesuai dengan apa yang ada di nyata. Dan forecast-nya pun sesuai dengan forecast dari Open Weather tadi. Seperti itu. Saya punya beberapa strategi untuk mengelola sendiri yang saya gunakan di game ini agar income besar terus mengalir dan perusahaan kita dapat berkembang dengan pesat. Yang pertama, bagi pemula, gunakan unit produksi berbahan bakar fosil terlebih dahulu. Karena di early game, menggunakan renewable energy itu sulit untuk dapat profit. Karena cost unit production-nya itu lebih mahal daripada non-renewable. Sehingga disarankan kalau menggunakan renewable itu ya mid game aja, di pertengahan game. Jangan di awal. Untuk ya renewable sih worth it banget ya, karena memang nggak ada kita nggak harus beli bahan bakar, karena bahan bakar tersedia oleh
ya oleh bumi dan matahari. Nah, selanjutnya kita harus paham kalau value energi di game ini tuh fluktuatif, artinya terkadang tinggi dan juga terkadang rendah. Setiap jamnya flow energi ini akan berubah sehingga dibutuhkan timing yang pas untuk menjual listrik yang kita punya ke grid. Kita lihat ya. Di sini, nah ini current value-nya 1300, tapi jam berikutnya jam 7 ini berkurang nih, malah berkurang. Nah, maka ya kita perlu menjualnya ketika harganya lagi tinggi, kayak gitu. Nah, begitupun juga dengan bahan bakar ya. Kan di sini yang bahan bakar fosil ya pastinya tentu perlu bahan bakar ya. Di sini kita bisa beli dan sama juga fluktuatif tiap jamnya. Dan sekarang harganya lagi tinggi banget, di $4, $4,5. Biasanya saya beli di kalau $1 aja lah, nggak usah. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, game ini tuh mencoba untuk serealistis mungkin mengikuti konsep geografi energi, sehingga faktor klimatologis dan juga meteorologis dalam game ini itu memengaruhi ketersediaan renewable energi dalam game ini. Kalau misalnya ya cuacanya sedang buruk gitu ya, banyak tutupan awan gitu, lagi overcast, dan juga anginnya lagi minim misalnya, ya akan utilisasi dari unit production kita yang nggak maksimal, nggak akan berjalan dengan 100%. Seperti itu. Outputnya ya pastinya kita menunggu lama untuk storage-nya agar penuh kalau menggunakan renewable. Nah, karena tiap-tiap lokasi itu berbeda potensinya dalam renewable energy, seperti solar dan angin tadi, maka di tempat yang potensi energinya rendah karena faktor atmosferik, produksi listriknya ya pastinya jadi tidak optimal karena tadi ya bergantung terhadap faktor cuaca. Nah, di Indonesia sendiri saya sudah mencoba gunain PV juga tuh. Tapi saya perhatikan kalau persentase dari tutupan awannya itu selalu tinggi, at least 40% ya. Saya mencoba di sini, di Palembang ya. Dan itu tuh pasti 40% terus setiap harinya. Dan juga ya kalau malam ya nggak ada utilisasinya, jadi nggak menghasilkan apapun. Nah, untuk distribusi energi di game ini menurut saya sudah mencerminkan terutama di sektor renewable. Game ini sudah berusaha untuk membuat distribusi renewable yang mencerminkan realita global. Apalagi game ini sudah terhubung ya tadi dengan API Open Weather untuk weather forecast-nya. Menurut saya perbedaan utama pengelolaan energi di game ini dan di dunia nyata itu terletak pada aspek tata ruang. Kenapa? Jadi di game ini kan kita dibebaskan ya meletakkan storage maupun unit production kita tuh ya di mana aja asalkan masih di dalam grid gitu. Nah, tetapi di dunia nyata dan setidaknya tuh di Indonesia ada regulasi yang mengatur tentang tata ruang yang kita kenal dengan rencana tata ruang wilayah. Jadi ya kita nggak bisa seenaknya membangun generator listrik gitu di sembarang tempat karena udah ada yang namanya tata ruang. Jadi lokasi harus sesuai dengan peruntukannya. Dan juga jumlahnya pun ya pastinya terbatas ya. Nggak bisa seenaknya kita membangun banyak gitu di suatu tempat. Nah, dari game ini tuh saya tercerahkan beberapa hal. Yang pertama, potensi energi di berbagai belahan dunia itu berbeda yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, misalnya faktor iklim. Yang kedua, potensi energi terbarukan di Indonesia itu tidak sebanyak yang orang-orang kira. Ya meskipun kita memang berada di khatulistiwa ya, yang mana intensitas mataharinya itu tinggi gitu. Ya tetapi kan ada tutupan awan gitu yang menghalangi sehingga outputnya ya tidak maksimal gitu. Jadi utilisasi pasti aja nggak 100%. Nah, lalu yang ketiga,
listrik yang di-generate dengan bahan bakar non-renewable itu sangat tinggi memang inputnya. Tetapi, ada yang harus dikorbankan, yaitu emisi karbonnya yang sangat tinggi juga. Nah, sedangkan yang listrik yang di-generate oleh renewable, memang ya tidak setinggi yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil. Apalagi kalau renewable kan juga bergantung pada kondisi cuaca. Nah, game ini membantu memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas sistem energi global. Game ini juga mungkin membuat pemainnya sadar kalau menggunakan renewable energi itu nggak semudah yang kita kira gitu. Karena ada banyak hambatan kalau gunain itu. Sehingga kita dapat tahu ya, kalau menyeimbangkan antara kebutuhan dan juga keberlanjutan itu nggak mudah pastinya. Karena tadi yang satu non-renewable memang outputnya tuh tinggi, banyak, tapi ada bayarannya emisi karbon. Sedangkan kalau renewable energy memang nggak ada emisinya, ya sangat-sangat rendah, nggak ada emisi. Tapi apa bayarannya? Input tergantung cuaca dan tergantung lokasi itu. Oke, untuk ulasan dari game ini dicukupkan sampai sini saja. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.